Halo Sobat Warsa Organik, banyak teman-teman petani mengeluhkan banyaknya kupu-kupu kecil atau kaper yang menyerang pada tanaman padi. Nah, seperti ini bentuk kupu-kupunya. Nah, sebenarnya kupu-kupu ini tidak mengganggu pada tanaman padi, Sobat. Biasanya kaper atau kupu-kupu putih kecil ini, Sobat, ini banyak ditemui di padi yang tak ada hujan atau padi goko atau padi yang lain lah yang airnya jarang. Tapi untuk padi sawah ini sedikit sekali kita jumpai kupu-kupu kecil ini. Kaper ini tidak membahayakan pada tanaman, Sobat. Nah, yang membahayakan itu adalah larvanya. Telur-telurnya ini nanti akan menetas dan membuat menjadi ulat, Sobat. Nah, ulat dari kaper ini yang dinamakan ulat gulung, Sobat. Nah, sebenarnya ulat gulung juga tidak membahayakan pada tanaman, tapi bila keberadaannya terlalu banyak, ini juga mengganggu, Sobat, karena mengganggu fotosintesis pada daun padi, Sobat. Kaper ini biasanya menyerang padi yang sudah dewasa, Sobat, sekitar usia 20 hari ke atas, Sobat, dan untuk menetaskan atau menaruh larvanya di daun-daun, Sobat. Nah, larva ini akan menetas dan menjadi ulat gulung. Nah, ulat gulung ini akan membentuk perubahan pada daun padi, Sobat. Nah, ini akan mengganggu fotosintesis pada tanaman padi. Perubahan warna ini dinamakan daun putih palsu, Sobat, dan tidak mengganggu pada tanaman karena sifatnya hanya sementara, sekitar 1 minggu hingga 10 hari akan pulih kembali seperti semula, Sobat. Tapi bila ulat gulung ini penyerangannya banyak dan masif, Sobat, ya kita perlu obati, Sobat, kita perlu berantas, Sobat. Walau tidak mengganggu juga akan merugikan karena pertumbuhannya juga akan lambat, Sobat, dan akan terpengaruh juga untuk pembuahannya, Sobat. Untuk menangani kupu kecil atau kaper ini, Sobat, dan ulat gulung ini, bila kita menggunakan POC sari luhur sejak awal tanam, Sobat, ini dimungkinkan dan dipastikan tidak ada kaper mendekat, Sobat. Kupu-kupu kecil ini tidak akan mendekat. Jadi dengan penggunaan POC sari luhur ini, Sobat, ini dipastikan aman dari kupu-kupu kaper dan ulat gulung, Sobat, juga aman dari hama-hama yang lain. Untuk yang tidak menggunakan pupuk organik cair POC sari luhur ini, Sobat, dan bila terserang ini bisa langsung digunakan POC sari luhur, Sobat. Jadi pada saat ada penyerangan kupu-kupu kaper ini, Sobat, atau ulat gulung, ini bisa langsung dispraykan pada tanaman padi yang terserang, Sobat. Hanya saja dosisnya yang ditambah, Sobat. Kalau biasanya spray sejak awal tanam itu spraynya menggunakan dosis 3 gelas aqua per 1 tangki, kita tambah 4 gelas atau 5 gelas aqua per 1 tangki, Sobat. Dan bila kupu kaper atau ulat gulung ini banyak yang menyerang pada daun padi, Sobat, ini bisa kita spray setiap 5 hari sekali atau 1 minggu, Sobat. Ini juga bisa termasuk pemupukan, Sobat, jadi penambahan nutrisi pada tanaman padi, Sobat. Karena POC sari luhur ini fungsi utamanya adalah pupuk, Sobat, atau memberikan nutrisi pada tanaman padi, tapi juga sebagai pestisida alami, Sobat, karena sudah ada kandungan pestisida yang ada di dalam pupuk ini, Sobat. Jadi kita di samping memupuk juga untuk menghalau atau mengusir hama, Sobat. Nah, dengan menggunakan POC sari luhur ini, Sobat, apalagi menggunakannya sejak awal tanam, ini dijamin aman dari gangguan hama, Sobat, termasuk hama wereng, hama walang sangit, hama sundep, penggerek batang, dan hama-hama yang lain, termasuk juga hama tikus, Sobat. Ini bila pemakaiannya sejak awal tanam, Sobat. Jadi penggunaan POC sari luhur ini sejak awal tanam, Sobat, ini bisa mencegah segala macam hama dan penyakit pada tanaman padi, Sobat. Jadi tanaman bisa aman dari gangguan hama. Nah, bagaimana menurut Sobat semua? Bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, ya, Sobat, atau saja hubungi nomor yang tertera di video ini, Sobat.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.